baik-baik. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam. Dan ingatlah ingat baik-baik di ilmu nahwu, ilmu gramatikal bahasa Arab, itu tidak hanya menunjuk sesuatu yang diingat, menunjukkan dipelajari, dipahami, didalami. Jadi kalau Allah mengatakan wa'id, itu artinya dan ingatlah, pelajarilah, pahamilah, dalamilah. Akhadha rabbuka min bani Adam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan, mengambil perjanjian dari semua anak cucu Adam sebelum terlahir ke muka bumi. Awas, hati-hati. Min zuhurihim dzurriyyatahum, sejak berada dalam kandungan ibundanya, maka Allah kemudian mengambil perjanjian dengan semua anak cucu Adam sebelum lahir ke muka bumi. Ini disebutkan dalam hadis, nanti isyaratnya ya, Anda paling mudah dapatkan di An-Nawawi, hadis Al-Arba'in Imam An-Nawawi ya rahimahullah, hadis nomor yang keempat ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dalam usia kandungan 4 bulan, saat ruh itu ditiupkan, maka terjadilah kemudian perjanjian ini. Kalau kita bacakan hadisnya ya, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, hadis diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai kepada beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Beliau menyampaikan, Nabi pernah mengatakan, menyampaikan berita, sedangkan beliau orang yang benar dan dibenarkan oleh orang lain. Lihat rumusnya ya, Nabi itu orang yang selalu benar dan dibenarkan oleh orang lain. Ini kelebihan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau beliau menyampaikan sesuatu, selalu benar, dan uniknya orang lain membenarkan. Bukan cuma kawannya, lawannya pun mengakuinya. Nah, ini sifat yang mulia. Ada orang menyampaikan kebenaran, kata-katanya benar, tapi orang lain tidak mengakui. Nabi tidak. Nah, kalau di ilmu hadis Anda temukan kalimat ini, kalimat as-sadiqul masduq, orangnya benar dan dibenarkan, ini menunjukkan informasi yang disampaikan bukan informasi biasa. Sesuatu yang gaib, yang kadang-kadang belum kita ketahui seketika. Maka ada kalimat pembuka seperti ini, seakan-akan ingin mengatakan begini, sepanjang yang Nabi sampaikan itu apapun bentuknya, maka Anda harus langsung benarkan. Karena beliau ini, jangankan orang kawannya, lawannya pun ketika bicara langsung dibenarkan oleh mereka. Paham? Jadi kalau Abu Lahab dan Abu yang lainnya itu membenarkan kalimat Nabi, maka kita yang beriman otomatis harus lebih daripada mereka. Di Abu Jahal itu sebetulnya mengakui Nabi itu orang jujur, orang benar, cuman karena takut kedudukannya kemudian digantikan oleh Nabi, maka muncullah pengingkarannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Inna ahadakum, saya agak cepat, setiap kalian yujma'u fi batni ummihi, akan berproses sebelum dilahirkan dalam perut ibundanya. Maka yang pertama, perhatikan baik-baik, arba'ina yauman nutfah, 40 hari pertama dikandung di perut ibundanya, itu baru berbentuk nutfah, percampuran antara spermatozoa dengan ovum. Thumma yakunu mithla dzalika 'alaqah, 40 hari yang kedua berbentuk 'alaqah, zigot yang mulai menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dzalika mudghah, 40 hari yang ketiga usia 4 bulan, 120 hari, maka dia mulai berbentuk mudghah, daging keratan yang mulai ada bentuknya. Thumma yursalu ilaihil malak, maka usia 4 bulan itu diutuslah malaikat. Awas. Fayanfukhu fihi ruh, maka ditugaskan oleh Allah untuk meniupkan ruh. Karena itu usia 4 bulan seorang yang tengah mengandung, kemudian kandungan usia 4 bulan, maka itu, hati-hati tolong catat betul, itu menandakan bahwa ruhnya telah tertanam dalam janinnya. Ruh sudah masuk. Nah, ketika ruh sudah masuk ini, wa yu'maru bikatsbi arba'in, maka diperintahkan untuk menetapkan 4 hal. 1, rizkinya. 2, ajalnya, batas hidupnya. 3, asaidun huwa am syaqiyun. 3, bahagia ia, atau 4, sengsara ia kemudian karena takdir yang ia kerjakan selama di bumi. Yang paling menarik, begitu ruh ditiupkan itulah kemudian Allah mengambil perjanjian dengan setiap hamba. Apa perjanjiannya? Ini yang paling kita soroti. Oh, siap. Yuk kita teruskan. Oh. Bayi aja paham, betul. Berarti kita masih lebih paham. Ya, siap? Alastu bi rabbikum. Awas, kata Allah, min bani Adam. Ingat, kalau ada kalimat bani Adam,
Ini nomor kelima penyebutan manusia yang disebutkan dalam Quran. Satu bashar disebutkan 35 kali menunjuk nafsu. Dua insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran menunjuk aktivitas kita. Jadi kalau antum disebut dengan nama insan, ini menunjukkan aktivitas apa yang harus kita kerjakan selama hidup di bumi. Kalau baca Quran bertemu itu, lihat antum harus kerjakan apa dari bangun tidur sampai tidur lagi. Yang ketiga ada yang disebut dengan ins, disandingkan dengan jin. 18 kali pasangannya disebutkan dalam Al-Quran untuk menunjuk sifat kelembutan dan sifat kehadirannya di bumi. Yang keempat ada disebut dengan nas, an-nas, disebutkan kurang lebih 241 kali dalam Al-Quran untuk menunjuk sifat sosial yang manusia itu mustahil bisa hidup sendirian. Yang kelima disebut dengan Bani Adam. Bani Adam 7 kali disebutkan dalam Al-Quran untuk menunjuk asal keturunan kita bersumber dari Adam alaihissalam. Jadi kalau disebutkan Bani Adam, itu artinya semua manusia dari sejak Adam turun ke bumi melahirkan keturunan sampai keturunan terakhir di bumi. Artinya apa? Semua yang namanya manusia, anak cucu Adam sampai kehidupan berakhir akan mengalami proses ini. Apa proses yang dimaksudkan? Alastu bi rabbikum, kata Allah, saya akan mengambil perjanjian dengan kalian pada saat ini. Apakah kalian siap menjadikan saya sebagai Rabb kalian? Tahan. Allah punya berapa nama? Allah punya berapa nama? Disebut dengan apa? Tahu dari mana? Tahu dari wallahu a'lam. Quran surah ke-17 ayat 110, paling kanan sebelah atas. Ya, Al-Isra ayat 110. Qulid Allaha awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Sedang punya persoalan apapun, maka sebut Allah, panggil, mohon, atau sebut namanya Ar-Rahman, atau pilih nama-nama terbaik sesuai dengan kebutuhan kita. Allah punya nama-nama terbaik sesuai dengan kebutuhan kita, disebut Al-Asma'ul Husna. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Al-Malik, ada Al-Quddus, ada Rabb, ada As-Sabr, ada Al-Alim. Pertanyaannya, kenapa di ayat ini yang dipilih kalimatnya oleh Allah menggunakan kata Rabb? Kenapa Allah tidak mengatakan alastu bi ilahikum, alastu bi rahimikum, alastu bi malikikum? Dipilih di ayat ini menggunakan kalimat alastu bi rabbikum. Ini rahasia terbesarnya sebelum masuk pada pembahasan. Teman-teman, kata Rabb itu terambil dari satu sifat yang disebut dengan rububiyah. Rabba, ya Rabbu, tarbiyatan wa rububiyatan. Tidak disebutkan dalam bahasa Arab sifat yang terkait dengan nama rububiyah kecuali mencakup semua jenis perhatian yang mungkin diberikan. Jadi kalau misalnya ada yang sakit disembuhkan, masuk sifat rububiyah. Ada yang susah dimudahkan, ada yang butuh diberikan, ada yang ingin disampaikan. Di semua apa yang dibutuhkan dipenuhi. Maka itu yang disebut dengan sifat rububiyah. Kalau sifatnya terbatas dengan batasan tertentu, bisa ngasih sekarang, nanti belum tentu. Misal, orang tua saat Anda sekolah dicarikan kemudian biayanya, diberikan kemudian kebutuhannya. Tapi begitu wafat, hilang semua pemberiannya. Pemberian sifat rububiyah yang terbatas keadaannya, terbatas waktunya, maka sosok yang memberikan itu disebut, saya ulang, sosok yang memberikan disebut dengan murabbi. Murabbi itu orang yang memberikan perhatian pada orang yang dirawatnya, tapi perhatiannya sifatnya terbatas karena tidak bisa memberikan yang sifatnya abadi. Jadi bisa dibatasi dengan waktu, dengan keadaan, dengan batas hidup dan lain sebagainya. Maka dia disebut dengan apa namanya? Tapi kalau sifat perhatian itu tidak punya batas dan cepat diberikannya, begitu minta kasih, butuh diberi, sulit mudah, ingin diberikan, maka rubah kalimatnya kemudian menjadi Rabb. Rabb, Rabb. Di sejak kita dalam kandungan ibunda kita, usia 4 bulan, ruh sudah masuk, Allah menyampaikan tawaran kepada kita untuk berkomitmen kepada Allah. Perhatikan kalimatnya. Alastu bi rabbikum, kata Allah, hei, apakah kamu siap menjadikan saya sebagai Tuhan yang kamu sembah
dan dengan itu saya akan penuhi semua kebutuhanmu. Kalau kamu minta, saya beri. Kamu sakit, saya sembuhkan. Kamu butuh, saya anugerahkan. Kamu ingin, saya persembahkan. Kamu ingin rezeki, saya tampilkan. Kamu sakit, saya sembuhkan. Kamu salah, saya maafkan. Kamu dosa, saya ampuni. Saya mau tanya nih pada antum semua ya, maaf sekali, ada yang menawarkan kepada antum, mau nggak antum ikut saya? Nanti semua biaya saya tanggung. Kalau pengen haji, saya berikan. Kalau pengen umrah, saya fasilitasi. Pengen nikah, saya fasilitasi. Pilih perempuan paling cantik di muka bumi, saya fasilitasi sepanjang dia mau menikah dengan kamu, ya kan? Misal gitu kan. Kadang-kadang ada yang begitu, ya. Khutbah nikah, khatibnya siap, tempatnya ready, maharnya oke, saksi siap, cuman calon belum ada. Semua kamu akan saya permudah. Kira-kira, maaf, ketika ditawarkan demikian, antum jawabannya apa? Menerima atau tidak? Terima. Menerimanya penuh dengan pertimbangan atau segera diterima tanpa alasan? Segera diterima. Baik, siap, saya terima. Maka dalam bahasa Arab, jika antum menerima sesuatu tanpa pertimbangan apapun lagi karena kenikmatannya, maka kalimatnya menggunakan kata bala. Bala. Awas, cuman sekali, bukan bala-bala, bala. Kalau antum sebutkan iya tapi masih mikir, iya enggak ya? Iya tapi masih ada pertimbangan. Direktur mengatakan, kamu kesini, karyawan datang, siap, iya, naam. Naam, di lisannya mengatakan iya, di pikirannya baru tadi dipanggil, sekarang dipanggil lagi. Jika kalimatnya mengatakan iya, siap, tapi penuh dengan pertimbangan dan pikiran, maka kalimatnya bisa menggunakan naam atau hadir. Tapi kalau kata-katanya kalimatnya menggunakan siap, iya, kami kerjakan tanpa mikir lagi, maka rubah kalimatnya ke dalam bahasa yang baru, istilahnya bala. Maka kita katakan, ya Allah, siap tanpa pertimbangan lagi. Kami yakin kami akan sembah Engkau sebagai Tuhan, dan ya Allah, mohon nanti saat terlahir kabulkan setiap kebutuhan yang kami dapatkan. Kalau kami butuh, kami akan minta. Kalau kami sakit, kami akan mohon disembuhkan. Kalau kami salah, kami akan mohon dimaafkan. Kalau kami berdosa, kami mohon diampuni, ya Allah. Itulah perjanjian kita. Maka kita katakan syahidna, kami bersyahadat. Untuk itulah Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir itu sudah ada fitrah dalam dirinya, kecenderungan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa poin dengan pembahasan kita pada malam hari ini? Kaitan adalah nama ini akan terkait erat dengan saat kita membutuhkan sesuatu kala bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensinya satu, karena Allah mengatakan Rabbun, saya Rabb, saya akan bantu kamu, saya kabulkan apapun yang kamu mohonkan. Karena bahasanya saya penuhi semua yang kamu butuhkan, maka akan terjadi konsekuensinya kehidupan kita di bumi, kejadian-kejadian yang menuntut kita untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejadian ini Allah tetapkan untuk membuktikan bahwa janji Allah itu benar. Dan itu akan otomatis begitu antum butuh sesuatu, maka di lisan antum fitrahnya akan membimbing untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan antum akan sebutkan dengan namanya. Perhatikan, bukankah saat Anda meminta kepada Allah Anda sering menggunakan kalimat Rabb? Pengen minta bagus dunia, bagus akhirat, dibebaskan dari neraka. Bahasa Arabnya Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Bukankah dimulai dengan kata-kata Rabb? Ketika kita berbuat salah misalnya, kita ingin tobat, turun misalnya gambaran Quran surah ke-7 ayat 23. Rabbana zalamna an wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal. Bukankah dimulai dengan kata Rabb? Begitu antum ingin memohon kebaikan untuk orang tua, ampuni saya, ampuni kedua orang tua. Rabbil firli waliwa warhamhuma kama rabb sahih. Ketika antum ingin memohon kepada Allah, ringankan beban hidup kami ya Allah, maafkan kesalahan kami ya Allah, jangan berikan beban kepada kami yang tidak sanggup kami pikul ya Allah, maka antum sebutkan nama ini. La yukallifullahu nafsan illa laha ma kasabat wa 'alaiha ma. Rabbana la tu'na au Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabb. Seakan-akan antum katakan, ya Allah, bukankah dulu engkau berjanji kalau saya sedang sulit engkau akan kemudian berikan kemudahan?
Ya Allah, saya sekarang sedang sakit, Engkau akan sembuhkan. Maka secara otomatis kejadian-kejadian yang kita alami dalam hidup itu, siapapun Anda, demi Allah saya katakan, apakah Anda orang paling tinggi jabatannya, orang paling kaya, atau orang paling apapun di muka bumi, maka selama hidup itu akan dipaksa melalui alur hidup kita mendapatkan sebuah kejadian untuk kita memanggil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah saat akun Anda di Facebook ya ditutup, daripada Anda marah-marah datangin nuntut 1 triliun, misalnya, lebih baik Anda bermohon kebaikan kepada Allah. Anda kena tilang begini, daripada Anda banting-banting motor minta. Karena kita pasti akan mengalami kejadian-kejadian yang lisan kita otomatis minta, dan itu akan dipaksa, itu pada akhirnya akan mengalami situasi itu. Bahkan sekalipun Anda di puncak yang tertinggi, pasti Anda akan butuh itu. Amin, amin, amin. Salah, ini saya alihkan lagi. Gak apa-apa, minta. Begitu kita kurang, minta lagi. Begitu keliru, arahkan pada yang benar. Begitu benar, kita kuatkan. Tidak ada masalah. Tapi poinnya adalah kita pasti akan melalui sebuah kejadian yang di situ kita akan memohon kepada Allah. Nah, permohonan itulah saat dipanjatkan kepada Allah, itu yang disebut dengan doa namanya. Doa. Permohonan yang dimintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suatu kejadian tertentu untuk bisa dikabulkan oleh Allah sebagai pembuktian dari janji Allah saat disampaikan sejak kita dalam kandungan. Jadi doa ini dibuat oleh Allah bukan sekadar ingin mengabulkan permintaan kita, tapi untuk menepati janji Allah. Saya berjanji sama kamu untuk membuktikan janji itu, maka kita menghadapi kehidupan-kehidupan dengan hidup itulah kemudian Allah buktikan janjinya. Nih, saat kamu dalam kandungan, saya berjanji kepadamu akan memudahkan hidupmu. Sekarang kamu punya masalah, saya buktikan janji saya. Sekarang saya tuntut dari itu semua, bagaimana dengan janjimu untuk menuhankan saya? Makanya ketika ada orang yang kemudian ditepati janjinya oleh Allah di bumi, tapi dia tidak menepati janjinya kepada Allah untuk menyembahnya, maka dia akan punya persoalan dengan Allah saat dia meninggalkan bumi ini. Paham sampai sini? Kalau sudah paham, sekarang kita masuk kepada inti bahasannya. Bagaimana cara kita berdoa itu, ada berapa jenisnya, seperti apa caranya, dan bagaimana konsekuensinya. Inilah inti bahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan sisa waktunya cukup untuk menguraikan itu semua, insya Allah. Baik, jadi tadi baru mukaddimah, sekarang kita baru mulai intinya. Ya. Sampai jam berapa kita insya Allah? Siap? Ya, siap. Jam 9 saya selesai. Antum silahkan.